Siapa yang masih anggap generasi Z masih remaja atau anak-anak? Karena sebagian besar dari mereka sudah dewasa loh. Dan hati-hati, sebentar lagi mereka akan mengambil alih kendali dari para milenial. Oke, sebelum kita mulai ke intinya, siapa sih generasi Z? Generasi Z adalah generasi yang lahir setelah kelompok generasi milenial. Lahir pertengahan 90-an sampai pertengahan tahun 2000-an. Pada tahun 2010 saja jumlah mereka sudah lebih dari 68 juta orang. Usia tertua dari generasi ini sudah masuk ke dunia kerja. Kalau kita buka data, bakal kelihatan bagaimana karakter generasi Z akan membentuk dunia kerja yang sama sekali berbeda dari generasi-generasi sebelumnya. Data pertama, internet mulai masuk ke Indonesia sejak tahun 90-an. Gak heran jika generasi Z akrab dengan gawai sejak mereka lahir. Makanya penetrasi internet grup generasi Z tertinggi di antara kelompok usia lain, bahkan generasi milenial. Data selanjutnya menunjukkan persentase tertinggi saat Gen Z menggunakan internet selama 3 hingga 5 jam setiap hari. Bahkan ada yang mengakses internet lebih dari 12 jam setiap hari. Meski jumlahnya paling sedikit. Coba kalau diperingkat, gawai yang paling sering digunakan oleh generasi Z adalah ponsel, alias telepon seluler. Lalu bagaimana dampaknya terhadap psikologis? Tentunya menjadi candu. Analoginya begini, seorang bayi yang baru lahir tentu menggantungkan dirinya kepada sang ibu dan selanjutnya kepada benda apapun yang diaku sebagai miliknya. Menurut Jacob J. Hammond, profesor dari Universitas Vanderbilt Amerika Serikat, hal ini disebut dengan extended self. Ponsel menjadi bagian dari dirinya sendiri. Tapi ketergantungan generasi Z terhadap ponsel tidak selalu berarti negatif. Justru sebagian besar generasi Z memanfaatkan gawai ini demi membangun jejak digital di masa depan. Cara berinteraksi generasi Z juga dipengaruhi oleh ponsel dan media sosial. Akibatnya, mereka memiliki rasa kesepian lebih tinggi. Itulah sebabnya di dunia kerja pun generasi Z lebih peduli terhadap privasi mereka dan bagaimana mereka bisa mengerjakan semuanya sendiri. Perusahaan idaman bagi mereka adalah yang bisa menyediakan berbagai ruangan berbeda untuk pribadi dan untuk kolaborasi. Karena melek teknologi sejak lahir, generasi Z juga terbiasa multitasking. Incaran tempat kerja adalah perusahaan modern agar pekerjaan selesai lebih cepat. Hal lainnya yang diinginkan generasi Z adalah lingkungan kerja yang menyenangkan dan jadwal kerja fleksibel. Uniknya, generasi Z amat memikirkan pensiun sejak pertama mereka bekerja. Bagaimana mereka menyimpan uang dan apa yang akan mereka lakukan setelah pensiun. Visioner juga ya. Ngomong-ngomong soal wirausaha, survei terbaru menunjukkan hampir sepertiga generasi Z laki-laki memilih menjadi pengusaha daripada menjadi karyawan. Tapi survei lain juga menunjukkan kalau generasi Z ada juga yang bercita-cita menjadi gamer profesional atau bahkan YouTuber. Sudah banyak juga perusahaan yang beradaptasi dengan perilaku mereka. Salah satu pionirnya adalah Google. Dia berhasil membangun segala fasilitas dan keleluasaan waktu yang membuat karyawan betah bekerja. Tapi jangan jauh-jauh. Di Indonesia juga ada kantor yang sudah memfasilitasi keinginan generasi Z, yakni kantor kami, Narasi. Nah, Indonesia, mau tak mau kita harus bersiap memasuki era baru. Saatnya milenial menua dan generasi Z mulai dewasa. Millennials age and Generation Z start to mature.